Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Dialog Spesial. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Gerakan Indonesia Bangkit. Ya, memang kita ketahui masyarakat ekonomi ASEAN sudah dimulai ya di beberapa negara begitu yang ada di sekitar Indonesia. Tetapi Indonesia harus segera bangkit untuk mengantisipasi hal ini. Nah, salah satunya ada organisasi begitu yang dinamakan dengan PETA, Pembela Tanah Air. Nah, sudah hadir bersama kami Panglima Besar Pembela Tanah Air, yaitu Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Langsung aja kita sapa. Halo, Panglima, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Panglima, ini kita bahas mengenai Gerakan Indonesia Bangkit, begitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu, sebenarnya PETA atau Pembela Tanah Air ini apa sih sebenarnya begitu? Kalau mungkin banyak persepsi masyarakat PETA ini seperti tahun 43 begitu, 1943 saat itu yang dibuat oleh Jepang gitu ya. PETA juga ada. Nah, apakah ini sama lahirnya begitu atau mungkin ini perbedaannya seperti apa? Oke, terima kasih. Baik, untuk PETA atau Pembela Tanah Air, memang pernah ada tahun 40-an. Nah, saat itu Pembela Tanah Air ini adalah salah satu pemicu menuju revolusi fisik, di mana Pembela Tanah Air saat itu yang terstruktur, kemudian memberontak kepada Jepang, dan itulah yang membuat mulai kebangkitan bersatu dalam rangka revolusi fisik waktu itu. Ya. Nah, untuk PETA yang sekarang ini lahir 10 November 2015 dalam sebuah komunitas. Okay. Jadi kita ambil semangatnya. Kita ambil semangatnya PETA yang ada terdahulu. Okay. Tujuan PETA ini pun lebih menjurus kepada bagaimana negara mengelola kekayaan alam bangsa sendiri. Okay. Ini PETA yang ada sekarang. Selanjutnya misi Pembela Tanah Air itu sendiri adalah negara kelola kekayaan alam bangsa sendiri tanpa didominasi, ingat, tanpa didominasi bangsa asing. Okay. Sesuai dengan amanat konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, memang yang dilihat PETA saat ini kondisi di Indonesia yang memang kita tahu sumber daya alamnya sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali, sehingga memang banyak negara-negara asing yang akhirnya menjadi investor di Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia begitu. Ya. Dilihatnya bagaimana? Seharusnya pemerintah seperti apa? Oke, jadi dalam hal ini PETA melihat sebagian besar kekayaan alam kita dikelola oleh bangsa asing dengan alasan bahwa bangsa ini tidak punya dana, tidak punya uang untuk mengelola itu. Padahal ada jalan lain melalui sistem gotong royong. Sistem gotong royong itu ada dalam koperasi, yaitu di mana rakyat dilibatkan dalam mengelola kekayaan alam dengan sistem koperasi. Okay. Jadi rakyat menyumbang seperti koperasi kain yang ada yang dibuat oleh pendahulu kita. Okay. Jadi kalau rakyat mengumpulkan uangnya melalui wadah koperasi, maka dana itulah yang dijadikan sebagai modal awal. Jadi mengurangi utang luar negeri ke investasi asing. Oke, kenapa memang seharusnya pemerintah ini berupaya begitu sehingga memang masyarakat yang akhirnya andil atau masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang harus andil tidak menggunakan dari investor-investor asing? Apakah ini bisa berpeluang bahwa Indonesia akan lebih bangkit lagi dibandingkan dengan sekarang begitu? Insya Allah, yang penting masyarakat yakin bahwa yang mengelola dana ini adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Baik yang duduk di eksekutif, baik yang duduk di legislatif. Kalau mereka ini semua amanah, maka rakyat akan mempercayakan uangnya untuk dijadikan modal. Dan hasilnya itu kan ada dikembalikan dalam bentuk SHU. Jadi rakyat juga merasakan. Itulah amanah konstitusi negara di pasal 33 itu. Oke. Nah, dengan banyaknya sekarang kondisinya kalau kita lihat memang realnya di lapangan di Indonesia saat ini adalah masih banyak investor-investor asing yang memang akhirnya mengelola semua satu sebagian lah begitu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, apa yang dilihat oleh PETA sehingga memang
ini harus segera dihentikan. Harus ada gerakan baru begitu atau masyarakat yang memang bisa mengelola hal ini gitu, yang asli Indonesia begitu. Ya. Emang apa sih dampaknya kalau memang dikelola oleh negara asing misalkan seperti itu? Oke. Dampak jika dikelola oleh bangsa asing yang pertama, otomatis sebagian besar hasil kekayaan alam ini hasilnya itu keluar negeri. Sedangkan kita hanya dapat dividen, pajak. Padahal jika rakyat dengan sistem koperasi tadi dilibatkan sebagai investor, maka uang akan berputar di dalam negeri, bukan lari keluar. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kita memang juga butuh investasi dari luar, tapi tidak seperti sekarang, hampir seluruh modal itu dari bangsa asing. Nah, makanya peta mengajak baik eksekutif, legislatif, tingkat pusat sampai daerah, jalankan konstitusi negara pasal 33, bersatu, harus bersatu. Sekarang baik di pusat, daerah, eksekutif dan legislatif ini sibuk bertengkar terus, sehingga peta akan membangun basis kekuatan untuk memaksa mereka bersatu. Kalau tidak mau bersatu, apa boleh buat? Kami ganti mereka semua yang bisa mengatur negara ini. Karena sudah banyak negara-negara yang mengelola kekayaan alam bangsanya sendiri itu makmur, seperti Brunei, Malaysia, dan lain-lain. Bahkan saudara-saudara kita di Singapura nggak punya kekayaan alam, kok bisa dia kaya, makmur? Padahal kekayaan alamnya ada di Indonesia. Ya. Ini seperti itu. Oke, yang sudah dilakukan oleh peta sendiri saat ini apa? Yang memang tadi targetnya adalah bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri, ya. Dikelola dengan baik lah seperti itu. Sejauh ini sudah hampir dari tahun 2015 hingga sekarang sudah tahun 2016, apa sih yang sudah dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh peta saat ini? Oke, kami sudah 6 bulan ini, kami masih menyusun struktur sampai ke rakyat, menyampaikan visi misi pembela tanah air agar rakyat bersatu. Agar rakyat bersatu, kemudian memaksa pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, untuk mereka bersatu juga. Seperti itu. Nah, kita juga sudah siapkan rancangan-rancangan yang kita inginkan. Bahwa dengan adanya sistem koperasi ini, berarti kita mulai membangun basis ekonomi melalui home industry. Seperti Taiwan, seperti Jepang, seperti Cina. Kenapa mereka maju? Karena home industry. Misalnya di wilayah Bogor. Oke, Bogor, kalian cukup buat mobil, keluarkan dana. Nah, mobil ini dibuat di Bogor, kemudian dijual, distribusikan ke seluruh Indonesia. Mungkin di Banten, kamu motor. Terus seluruh negeri. Sehingga produk-produk ini hasil karya kita. Memang banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita mengatakan, sumber daya manusia kita belum mumpuni, belum mampu. Ini salah. Saya pernah di Freeport, pengamanan 6 bulan, itu 90% lebih orang Indonesia yang ngerjain. Kita punya profesor, namanya Prof. Tamim Perdede ini, itu sungguh luar biasa dan itu sudah ikut dalam barisan kami, bahwa bahkan asap knalpot kendaraan itu bisa jadi pengganti gas alam, dan itu sudah dibuktikan. Kenapa ahli-ahli kita, orang-orang pintar kita banyak keluar negeri? Karena di sini tidak difasilitasi. Masalahnya di mana? Di politik. Ini politik ini yang membuat seperti itu. Contoh, kita kemarin ada SMK. Padahal itu bagus. Kenapa pemerintah belum sahkan? Karena ada tekanan politik. Seperti itu. Oke, tekanan politik yang disampaikan oleh Panglima maksudnya seperti apa? Contoh, ini SMK buatan dalam negeri, hampir 100%, walaupun mungkin ada komponennya dari luar. Ya. Tapi tidak, bagian kecil. Harganya kan murah kalau dalam negeri. Nah, yang menekan elit-elit politik ini adalah merek-merek yang sudah ada di dalam, seperti Honda, Mitsubishi. Nah, mereka ini kan sudah mengeluarkan dana bantuan untuk membuat jalan. Nah, dana-dana ini disalahgunakan oleh sebagian pemangku jabatan, pemangku amanah, sehingga
komplain ini si yang punya Kalau pabrik tadi itu pabrik ya, tadi yang dari luar itu. Oh, saya sudah kasih kalian uang, kenapa malah SMK yang kalian pakai? Oke, jadi persaingan begitu akhirnya. Persaingan. Baik, kita tahan dulu Panglima, kita akan kembali pas di Deparwa. Untuk pemirsa, kita akan kembali tetap di dialog spesial. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Spesial. Baik Panglima, tadi kita sudah bahas bagaimana sebenarnya pemerintah Indonesia harus bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Ya. Begitu, sehingga memang investor asing ini tidak terlalu seakan-akan menguasai begitu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tadi dikatakan juga ada contohnya mobil SMK, ya, dan memang sudah diresmikan saat itu oleh yang dulu wali kota Solo begitu, dan sekarang dari Pak Presiden kita, ya Pak Jokowi. Tapi sampai saat ini ternyata tidak berkembang begitu ya. Tadi dikatakan bahwa ada persaingan sehingga memang ini elit-elit politik bermain di hal ini, begitu. Nah, kalau dilihat dari peta, seharusnya begitu pemerintah melakukan apa sehingga memang produk-produk asal atau asli Indonesia begitu ini bisa akhirnya mendunia, minimal se-Indonesia dulu dipakai. Apakah ini yang terjadi di Indonesia sehingga memang Indonesia juga seakan-akan tidak terlalu peduli begitu dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Kalau peta melihatnya bagaimana Panglima? Jadi peta melihat secara global bahwa pemegang amanah, baik itu eksekutif dan legislatif, dia harus menyadarkan dirinya dulu bahwa dia adalah wakil rakyat. Mereka tidak boleh ego, mereka tidak boleh korupsi, mereka tidak boleh mudah disuap. Setelah mereka sudah bersatu, kalau sudah menjalankan undang-undang yang disepakati tanpa ada penyimpangan di dalamnya, maka yakin produk-produk kita yang dalam negeri itu akan menggeliat. Ini hanya regulasi di politik ini, regulatornya yang membuat kita tidak maju-maju. Contoh kecil, ya, beberapa waktu lalu ada temuan-temuan orang anak bangsa, tapi karena permasalahan lagi di tingkat elit politik, dia tidak terwadahi, malah lari ke luar negeri yang ambil. Begitu. Nah, jadi peta ini adalah menggugah rakyat dan mengajak pemerintah, eksekutif dan legislatif bersatu jalankan. Kalau enggak, kami akan lakukan sesuatu yang di luar harapan kita. Itu mengganti mereka yang tidak sepakat. Contoh kita lihat, minyak sekarang rata-rata milik asing. Memang saya sadari bahwa untuk mengeksplorasi sebuah minyak itu butuh waktu dan biaya yang besar. Nah, ini diserahkan kepada bangsa asing. Kita penuh ketakutan. Padahal orang Indonesia ini banyak orang kaya. Banyak orang kaya. Namun kekayaan-kekayaan mereka ini ada kekhawatiran karena apa? Adanya sistem fee. Makanya orang Indonesia sendiri yang punya biaya nggak mau dia, lebih baik saya simpan uang di luar negeri, investasi ke luar negeri. Kenapa? Mungkin sistem di luar negeri sudah jalan, sudah bagus. Kalau di sini masih ada uang pelicin, uang ini, buang ini, akhirnya ya seperti ini kadang sekarang. Berarti masyarakat Indonesia sendiri itu tidak terlalu yakin dan percaya begitu dengan regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Itu yang kami lihat. Nyatanya mereka ada yang demo, ada yang lewat tulisan. Banyak reaksi-reaksi di lapangan. Kecuali yang sudah ada di zona nyaman, yang segelintir orang itu kaum oportunis, dia sudah tidak peduli dengan rakyat. Itu. Oke. Tapi kalau dilihat dari peta sendiri sebenarnya asing seakan-akan datang terus ke Indonesia karena memang bonus demografi juga di Indonesia sangat wilayah yang luas begitu, sumber daya yang banyak dan juga sumber daya manusia yang banyak juga. Betul. Sehingga memang untuk faktor konsumen begitu ini sangat peluang sekali di Indonesia begitu ya. Nah, memang harusnya seperti apa nih kira-kira langkah pemerintah cepatnya begitu Panglima sehingga memang ini mengantisipasi hal ini bahwa sebenarnya produk-produk kita juga bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia sehingga memang produk asing ini akhirnya kalah begitu dengan produk-produk asli Indonesia begitu Panglima. Oke. Jadi memang banyak saudara-saudara kita cara melawan produk luar dengan cara jangan membeli produk mereka.
Ini tidak terlalu efektif. Yang ada satu-satunya sekarang adalah yang diusung oleh pembela tanah air, yaitu melalui revolusi ekonomi, segera benahi kekayaan alam kita tanpa harus membenci bangsa asing. Contoh kecil, kita punya tambang, kita ngutang ke bangsa asing, tapi tambang ini adalah bentuk untuk dia, ya, perjanjian sampai 30 tahun tanda tangan, uang seperti itu. Kita tidak tahu sudah berapa yang diambil. Tetapi yang seharusnya adalah yang seharusnya dilakukan menurut peta, ini tambang saya. Karena saya belum punya teknologi untuk mengangkat ini, belum semuanya teknologi saya kuasai. Seluruh negara di dunia yang punya teknologi datang ke kami. Maka berdatanganlah mereka membawa teknologinya. Kita tanya, berapa nilai teknologimu? Misalnya 1 triliun. Nah, kita cek sama-sama berapa deposito tambang ini. Oh, ini menghasilkan 10.000 triliun. Oke, bangsa kami membeli teknologi ini 2 triliun. Jadi 1 triliun dikasih 2 triliun. Senang nggak mereka? Senang, ini bisnis. Tapi cara membayarnya adalah, mari kita angkat sama-sama ini. Setelah naik hasil bersihnya kita bagi 2. Separuh saya cicil teknologi ini, separuh untuk rakyat saya. Nah, setelah itu lunas, ini teknologi saya. Berhubung rakyat saya belum menguasai teknologi ini, mana orang mau jadikan saya gaji dia sebagai karyawan. Sambil ahli teknologi. Bagi yang mau ahli teknologi. Nah, dari dana-dana inilah kita buatlah pemuda-pemuda kita, rakyat kita sekolah keluar. Inilah yang dilakukan Kuba. Kuba 40 tahun dia diembargo oleh Amerika. Karena waktu itu dia revolusi, langsung dihentikan. Akhirnya kabur, Cina kabur, Amerika kabur. Akhirnya mereka diembargo 40 tahun. Diembargo 40 tahun, dia kelola kekayaan alam bangsanya sendiri. Dia manfaatkanlah untuk mencerdaskan bangsanya, yang membuat Kuba hari ini menjadi negara sumber daya manusia terbaik di dunia. Itu Kuba. Nah, kita tidak perlulah ikuti Kuba, bahwa langsung kita hentikan, tidak. Tapi yang sudah lewat, yang masih kontrak, silakan lanjut, setelah selesai berhenti. Kita atur seperti yang diinginkan peta tadi itu. Jadi revolusi ekonomi seperti itu ya? Ya. Ada perjanjian yang akhirnya memang nantinya setelah memang target dari perjanjian sudah selesai, itu adalah mempunyai hak milik Indonesia kembali. Begitu. Kan bisnis ini. Bisnis. Nah, ini pertanyaannya mau tidak begitu ya, dan juga bagaimana sebenarnya regulasinya begitu ya. Tapi memang sangat menarik sekali jika seperti itu akhirnya memang kembali lagi ke Indonesia begitu ya, hak milik, karena memang sumber daya Indonesia. Tinggal bagaimana sebenarnya regulasinya, aturannya yang bermain. Nah, masalah mau atau tidak, secara ekonomi orang membuat produk itu kan dijual. Misalnya yang saya katakan tadi bahwa teknologi saya nilainya 1 triliun, berarti kan dia sudah untung. Kita kasih 2 triliun, tambah senang dia. Ini bisnis. Itu seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya sistem yang memang akan diajukan oleh peta nanti. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh peta? Mungkin sudah bertemu dengan elit politik begitu, sudah untuk mengajukan tadi pandangan-pandangan terhadap revolusi ekonomi yang sudah dilakukan. Mungkin kedepannya akan melakukan hal seperti itu. Berhubung karena peta ini masih baru berdiri dan kami juga terhambat karena pada bulan Januari 2016 ada tuduhan-tuduhan bahwa peta ini berafiliasi dengan ISIS, sehingga bubar pembela tanah air waktu itu. Akhirnya banyak yang tidak mau masuk ke pembela tanah air, itu jadi hambatan. Akhirnya kami bangkit lagi bulan Februari, masih ada hambatan, sehingga efektifnya pembela tanah air ini menyusun gerakannya adalah bulan April 2016, berarti baru sekitar 2 bulan. Nah, ini baru kami sampaikan kepada para elit-elit, seperti kemarin sempat ketemu Panglima TNI tanggal 3 Juni 2016, ketemu Menko Polhukam, Menteri Pendidikan dan tokoh-tokoh ulama. Kebetulan saya juga ikut menjadi perwakilan delegasi anti komunis kemarin. Dan saya sempat menyampaikan bahwa
peta bukan afiliasi dengan ISIS. Ya. Seperti itu. Oke, itu harus ditekankan gitu ya. Ya. Oke. Untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Ya, betul. Bahwa tujuan kami adalah kekayaan alam. Oke, baik, kita paham dulu. Kami mulai dan pemirsa, kita akan kembali pas di dapat tetap di dialog spesial. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog spesial. Baik, Panglima, tadi sudah banyak yang kita bahas begitu dari juga sistem revolusi ekonomi yang harus segera dilakukan untuk memperdayakan begitu sumber daya manusia kita dan juga sumber daya alam kita yang baik begitu. Kalau dikatakan di Indonesia saat ini banyak sumber daya manusianya yang bisa sebenarnya untuk mengelola sumber daya alam. Betul. Tetapi memang seakan-akan ini diacuhkan begitu oleh pemerintah. Sebenarnya apa sih yang terjadi di pemerintah saat ini sehingga memang sumber daya manusia kita yang memang sangat elit dan bagus begitu bisa kita berdayakan akhirnya pergi ke luar negeri dan tinggal di luar negeri bahkan seperti itu dan diperdayakan di luar negeri juga. Nah begitu. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia saat ini? Jadi kalau kita melihat kondisi, peta tidak menyalahkan siapa-siapa. Baik di pemerintahan eksekutif maupun wakil rakyat di legislatif. Yang peta sesalkan adalah jika kedua lembaga baik eksekutif dan legislatif ini itu ego masing-masing. Ya, mereka saling menjatuhkan, bukannya bersatu. Ini permasalahannya di sini. Seandainya mereka legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang dan mengawasi, maka semua saya kira tidak ada masalah. Ini wakil rakyat sudah bermain proyek, kabinet sudah bermain proyek, tidak kebahagiaan saling menjatuhkan. Ini yang terjadi, maka dibutuhkan pelurusan sistem. Sistem ini bisa lurus sekarang hanya dengan cara people power kalau memang itu dibutuhkan. Karena percuma kami punya wakil rakyat, percuma kami punya pemegang amanah rakyat, tapi jalan sendiri-sendiri. Nah inilah yang terjadi. Sehingga kami melihatnya bahwa masih mengajak bersatu. Kalau mereka sudah bersatu, saya yakin hal-hal yang seperti tadi, ada ahli kita yang bagus, pasti diperhatikan. Seperti itu. Itu dulu yang dibenahi. Oke. Yang dikatakan tadi tidak selaras akhirnya begitu dari eksekutif, legislatif. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan juga masih main proyek. Ini kan sebenarnya elit politik juga, begitu. Ya. Kita tahu untuk menjadi seorang DPR, anggota DPR atau menjadi seorang gubernur ini ada angkanya begitu ya. Betul. Nah ini harus seperti apa ini? Jadi inilah yang masalah. Jadi pada saat mereka ingin duduk di sebuah kursi yang empuk, dia mengeluarkan uang banyak, padahal gajinya nggak seberapa. Ini jadi harus berubah, maka kami membuat suatu statement, yaitu peta mencari pemimpin. Jadi cara merekrut pemimpin pembela tanah air adalah, oke, peta akan umumkan mencari pemimpin dengan persyaratan: satu, hatinya untuk rakyat; yang kedua, mampu menjalankan amanah konstitusi negara, pasal UUD 45 dan Pancasila. Nah, kami akan tunjuk kalian, tidak perlu bayar. Kami akan tunjuk kalian. Nah setelah kalian duduk, jalankan amanah itu. Jika kalian tidak bisa menjalankan amanah itu, kalian mundur. Kalau nggak mundur, maka kami akan hukum berat kalian. Dengan tentunya diberikan salary yang baik. Contoh, misalnya ini salah satu masukan dari peta. Seorang gubernur di Jakarta misalnya, gaji gubernur kan tidak sampai 1 miliar. Ya. Oke? Ya. Seandainya rakyat Jakarta jumlah 12 juta menyumbangkan uangnya 1.000 rupiah per bulan untuk gaji gubernur, berarti kan ada 12 miliar. Ya. Berat nggak 1.000 rupiah itu? Taruhlah dari rakyat di Jakarta misalnya. Oke, rakyat diwajibkan menggaji pemimpinnya 5.000. Berarti ada 5.000 kali 12, berarti ada 60 miliar. 60 miliar adalah digunakan untuk gaji gubernur, wakil gubernur, sama legislatif.
otomatis gajinya tinggi, dia nggak korupsi lagi. Ini salah satu contoh saja. Ya. Caranya bagaimana? Tidak perlu rakyat langsung bayar begitu dengan pajaknya kah? Jadi semua lini harus dibersihkan seperti itu. Jadi peta tegas dalam mencari pemimpin. Tidak mampu, mundur. Nggak mau mundur, kami hukum dengan berat. Oke. Baik, harapannya begitu ke depannya bagaimana sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi kuasa ekonomi akhirnya, Ya. karena memang sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusianya bagus, begitu ya, dengan kondisi yang sangat baik juga di Indonesia saat ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harapan peta ke depan harus seperti apa pemerintah Indonesia? Harapan dari peta, wahai eksekutif, ahli legislatif, segeralah bersatu kalian supaya regulasi politik tidak gonjang-ganjing lagi. Karena harapan kami peta adalah dengan negara mengelola kekayaan alam bangsa sendiri, maka tidak ada lagi rakyat yang miskin, rakyat yang lapar, rakyat yang khawatir tidak sekolah dan sebagainya. Dan ajaklah kami duduk sama-sama. Kami juga punya orang-orang yang bisa duduk memikirkan negara ini. Seperti itu. Oke. Langkah ke depan sepatnya apa yang akan dilakukan oleh peta? Dalam waktu dekat kami menyusun struktur organisasi sampai tingkat desa. Setelah itu kami akan mengajak rakyat yang sepakat dengan misi kami, yaitu negara kelola kekayaan alam bangsa sendiri. Ya, ini jika eksekutif dan legislatif tidak mau berubah, maka kami akan banjiri Jakarta dengan lautan manusia, menekan pemerintah segera bersatu. Kalau tidak mau bersatu, berarti kami melaksanakan revolusi total. Oke. Baik, terima kasih Panglima atas waktunya. Mudah-mudahan tadi bagaimana sebenarnya Indonesia bisa bangkit, begitu ya, gerakan Indonesia bangkit dan bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Termasuk MIA. Termasuk MIA itu, MIA tidak perlu ditakuti, saudara-saudaraku. Sesungguhnya MIA ini tidak perlu kita takuti, mereka masuk, yang penting pemerintah kita bersatu dulu. Insya Allah mereka akan menjadi pekerja di tempat kita, uang mereka akan masuk ke sini. Ya. Yang penting pemerintah, eksekutif, legislatif bersatu, maka ekonomi kita akan maju. Iya, oke. Pemerintah, eksekutif, legislatif semua harus bersatu. Ya. Dan juga rakyat pasti harus bersatu juga. Ya. Kalau ini udah bersatu, rakyat otomatis bersatu. Oke. Baik, Panglima, terima kasih atas waktunya dan kita tunggu nanti bagaimana sebenarnya pemerintah Indonesia bisa bangkit dan peta juga bisa menyumbangkan ide-idenya begitu ya untuk negara kita Republik Indonesia. Ya. Terima kasih dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan. Saya Nurholis Fadilah, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Panglima.